Halo Impactors, welcome back to Impact Nation. Hari ini kita akan ngobrol banyak dengan CEO and founder dari Surplus. Salah satunya ada Bro Agung, ini pejuang pangan Indonesia. Welcome Bro. Oke, kita langsung mulai aja ya. Mungkin pengen kenalan dulu nih dengan Bro Agung ya. Boleh ceritain sedikit tentang background-nya, terus juga ya background pendidikan, dan kenapa mulai bisnis Surplus. Dan ini, apakah ini bisnis pertama atau enggak? Ya. Ini panggilannya Impactors. Impactors ya. Halo Impactors people gitu ya. Kayak di radio-radio gitu. Nah, ya sebenarnya Surplus ini lahir karena dua hal. Jadi yang pertama itu adalah personal background, di mana aku tuh dulu lulusannya di biologi ITB. Terus S2-nya di teknologi lingkungan di Imperial College London, sehingga mengarah ke arah pencegahan limbah gitu. Terus kedua dari personal story, karena memang aku besarnya di Papua. Lulus dari Papua, dari TK sampai SMP itu merasakan gap edukasi yang sangat gede. Terus kedua, sulitnya ketahanan pangan di sana. Jadi bayangin di sana hidup sehari-hari makan yang seadanya dari makanan yang berbeda dari yang di Jawa, yang misalnya sayur daun kelor lah kalau di Papua ya. Kalau di sini kan nggak umum gitu kan. Nah, pas pindah ke Jakarta, ternyata banyak makanan-makanan yang mendekati expire tapi masih aman dan layak, atau yang overstock itu terbuang sia-sia karena nggak ada yang beli gitu. Banyaknya ya di mall, di resto, di kafe. Nah, jadi saat menjalani S2 waktu itu kepikiran lah win-win solution, gimana caranya ini bisa menjadi cuan bareng antara business owners dan customer. Kedua, bisa menghemat biaya juga. Jadi mereka dapat makanan yang masih aman dan layak dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, makanya terbentuklah Surplus, dan ini bisnis pertama gitu. Jadi background-nya malah nggak di bidang bisnis ya? Betul, justru. S1-nya tadi apa? S1 biologi. S2-nya teknologi lingkungan. Lagi common nih kita bicara tentang perintis dan pewaris. Itu benar. Kalau boleh tahu nih Mas Bro Agung ya, ini masuknya kategori perintis atau pewaris, dan definisinya sama atau enggak nih? Lahir dengan privilege enggak? Iya. Nah, ini yang lagi viral gitu ya, karena kalau jadi perintis itu katanya ada asiknya gitu katanya. Nah, jadi benar ya, pewaris perintis sangat-sangat berbeda. Nah, kita start tidak hanya dari nol gitu ya, tapi ada yang sudah lari duluan, ada yang dari minus gitu. Nah, sebenarnya aku itu kalau keluarga sih ada bisnis, tapi di Papua gitu. Nah, aku menolak. Dan bidangnya berbeda ya? Berbeda. Bedanya itu sipil, kontraktor. Nah, yang menjalankan adalah adik. Jadi pewarisnya dia. Gitu. Kalau aku perintis. Nah, makanya Surplus hadir sebagai leading recommerce untuk barang-barang overstock. Ini menjadi yang pertama di Indonesia. Jadi perintisnya bukan foundernya juga, tapi perusahaannya juga perintis gitu kan. Nah, belum ada ya yang main di game yang sama ya? Belum ada. Nah, ini makanya strugglingnya, bleedingnya dalam hal mengedukasi Surplus ini bisa, value-nya bisa dikenal. Nah, itu membuat ada asiknya lah, kalau kata si yang di viral di sosial media gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini mungkin untuk teman-teman Impactors ya. Ini juga perspektif banyak CEO dan lain-lain gitu ya. Perintis dan pewaris itu kita mungkin lihat dari startingnya, dan startingnya betul nggak sama semua ya. Ada yang memang dia meneruskan, ada yang dia meng-create baru di luar dengan privilege-nya. Betul. Dan kata-kata privilege itu semua orang punya privilege ya. Betul. Bahkan katanya sih kalau misalnya kita tidak dengan privilege capital atau modal, kita punya privilege yaitu daya juang. Betul. Daya juangnya lebih tinggi. Betul. Karena kita nggak mengandalkan capital keluarga nih. Betul. Gitu. Tapi ya itu juga ya. Jadi memang nggak ada yang salah perintis dan pewaris. Challenge-nya beda-beda gitu ya. Nanti kita juga akan ngobrol banyak tuh tentang pewaris ya. Mungkin Bro Agung nggak boleh cerita kenapa bisnis orang tua turunnya ke adik. Apakah minatnya nggak sesuai, atau memang tadi ya ada keinginan untuk hal yang berbeda? Betul. Gitu. Ya. Boleh ceritakan dok? Iya, jadi ya ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin baru ada di podcast ini ya, karena kan
sebelum-sebelumnya mungkin lebih ke arah ke bisnis Iya. gitu kan. Nah, jadi ini pertanyaan sangat-sangat menarik. Hmm. Nah, jadi kenapa aku mencoba surplus selain 2 hal yang tadi di awal, Yes. memang nggak sesuai passion karena bisnis keluarga itu lebih ke arah pembangunan jalan jembatan Oke. dengan mengorbankan apa ya ada penghancuran atau Oke. pembuat apa Iya. pembaharuan. Di situ kan aku sebagai lulusan biologi atau teknologi lingkungan menyayangkan Oh, iya. eh, Dampak dampak dari pembangunan jalan jembatan yang di satu sisi bagus buat ekonomi, Iya. satu sisi keanekaragaman di hutan-hutan ya mau nggak mau harus Terdampak. terdampak gitu kan. Oke. Nah, jadinya bikin sesuatu yang berdampak ke orang lain juga. Salah satunya dengan surplus ini. Jadi Oke. kalau teman-teman berbelanja di aplikasi surplus, Ya. akan ada impact-nya. Oh, ternyata lebih murah ya. Ternyata kita nyelamatin makanan ini atau produk ini ya. Iya. Nah, jadinya kan berimpact nggak cuma ke diri sendiri tapi ke orang lain. Itulah mengapa aku lebih memilih buat merintis surplus Indonesia gitu. Oke. Penting juga ya, memang memiliki why ya dalam memulai sesuatu. Betul. Nah, perjalanannya Bro Agung mulai ini di tahun berapa? Jadi aku mulai itu 2020 untuk operasionalnya, Yes. tapi 2019 itu udah mulai campaign di Car Free Day. Oke. Dan itu cukup ini ya, tanggapannya langsung cepat banget ya. Nah. Kenapa ini jadi startup ya? Maksudnya sisi teknologinya di bagian apa? Iya. Terus dan apakah ini juga mungkin relate sama yang Bro Agung lihat waktu S2 di luar? Iya. Adakah solusi serupa atau bahkan orang bilang untuk cari solusi di Indonesia, simpelnya cari di dunia barat. Nah, Mereka 5 tahun ahead kita tuh. iya betul. Nah itu tuh aku setuju sih ya, Yes. karena mereka lebih punya teknologi dan resource yang cukup bagus, Oke. sehingga kita kiblatnya ke arah sana untuk kreativitas dan teknologi. Oke. Nah, surplus ini awalnya sebenarnya komunitas. Kita sebutnya komunitas surplus. Jadi Gen Z yang mau mengadakan campaign di Car Free Day. Jadi kita beli buah perfect dari supermarket sama buah imperfect dari petani. Di mana apelnya kita potong-potong, terus kita kasih ke pengunjung CFD. Iya. Pas mereka coba, mereka kasih penilaian mana yang lebih enak. Ternyata yang enak itu adalah buah-buah imperfect. Oke. Nah, kita kasih fotonya. Ternyata kalau kalian bilang yang enak adalah apel B, padahal apel B itu apel yang imperfect kalau dari segi fotonya. Penyok-penyok dikit. Nah, gitu ya. jadi kayak nggak terlalu mengkilap lah atau apa. Nah, itu kan biasanya kalian nggak akan pilih kan. Iya, Nah, iya. sekarang tanpa ngeliat fotonya ternyata kalian ambil yang oke. jadi bisa disembuhkan. Ternyata buah imperfect itu nggak seburuk yang kalian pikirkan. Nah, campaign-campaign itulah yang menghasilkan saat pandemi kita nggak bisa melakukan aktivitas offline, jadinya kita buat Surplus Indonesia, yaitu berbentuk aplikasi penyelamatan barang-barang nggak cuma makanan, tapi ada elektronik, furniture, fashion, kecantikan, agar kita ngasih kesempatan kedua untuk barang-barang yang masih bagus, masih kualitasnya masih layak konsumsi dan layak pakai, untuk dikonsumsi atau dipakai dengan harga yang jauh lebih murah. Oke, jadi mulainya tuh bahkan dari movement atau campaign ya? Betul, dari movement atau campaign. Jadi komunitas, belum ya. bisnis bahkan. Bukan. Kapan momentum ini harus profitable? Ya. Kenapa ini akhirnya jadi bentuk PT-nya deh misalnya? Iya, nah dari komunitas itu pas pandemi itu kan ternyata banyak makanan-makanan overstock. Ya. Karena ada PPKM atau PSBB, pembatasan berskala besar, sehingga mereka harus tutup lebih cepat F&B ini, sehingga kita melihat nih, wah ini tanpa ada pembatasan aja overstocknya banyak, apalagi disuruh tutup jam 5 gitu kan, sehingga overstocknya makin banyak lah. Nah disitulah surplus, komunitas surplus yang tadinya kita campaign aja, memutuskan buat kita go digital yuk gitu. Ini bisa ada bisnis modelnya. Dan ternyata pas kita mulai tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari kita tumbuh 1% setiap harinya dan bisa mencapai sekarang di kondisi sekarang dengan yang tadinya revenue-nya 1 digit, 2 digit dan sekarang sudah mungkin berkembang ke profitable lah gitu. Berapa karyawan awal waktu surplus baru mulai? Satu. Oke. Pasti berapa satu. lama tuh sampai punya karyawan kedua, kelima itu berapa lama?
Jadi kalau aku sih orangnya ada yang bilang sih apa namanya if you want to run faster go alone ya. Yeah. If you want to go far go together gitu kan. Nah aku kebalikan gitu. Jadi pertama daripada nyari co-founder dulu, itu mungkin menurut aku agak lama karena nyari orang yang pas. Terus ini industrinya masih belum seksi di mata investment atau ekosistem Indonesia dulu ya 5 tahun yang lalu gitu kan. Jadi aku ya udah jadi chief everything officer. Jadi my co-founder is myself. Jadi go far dan go fastnya itu kalau bisa sendiri gitu kan. Nah, jadi dari sendiri tiba-tiba bertiga, berlima, bertujuh itu mungkin memakan waktu 3-6 bulan. Jadi per tahun itu Surplus bisa membuka green jobs itu 2 kali lipat lah. Walaupun memang sekarang sih kita ada hampir 50 ya, ada 50. Jadi kita mencoba buat agile juga sehingga organisasinya tidak gendut dan bisa berkreativitas secepat mungkin. Saya ingat one of my mentor sempat cerita ya, kalau kita nggak pernah hiring tim atau employee, you're not a business person. Anda itu cuma freelance gitu. Betul. Atau ya orang yang self-employed gitu. Jadi teman-teman yang pengen mulai bisnis, starting tadi ya, belajar dari Bro Agung Surplus, ya starting untuk hiring 1 karyawan, dan giving impact. Sadar atau enggak, semua bisnis itu impact berdampak ke banyak orang. Yang paling pertama dampaknya ke karyawan. Betul. Jadi sebenarnya harusnya nggak takut ya untuk hiring pertama. Berarti karyawan 001 masih ada nggak nih? 001-nya sih aku. 002-nya nggak ada. Udah keluar. Udah keluar gitu. Jadi kan namanya bisnis kan nggak mungkin naik terus, nggak mungkin turun terus. Jadi diharapkan dari 02 atau co-founder kan harusnya kalau lagi turun bareng, naik bareng. Jangan cuman senengnya aja atau naiknya aja. Itu yang membuat apakah orang tersebut pantas menjadi life partner kita dari segi bisnis atau cuman pas kita lagi naiknya aja untuk take it for granted lah gitu kan. Interesting. As a legal, saya handling banyak banget pecah kongsi, Bro. Dan statistical lebih dari 70% business owner itu pecah kongsi sama partner awalnya. Cuman memang ada yang pisah baik-baik, ada yang sampai dispute dan lain-lain. Jadi waktu itu kita bantuin di pembuatan founders agreement. Di case Bro Agung, how hard the breakup? Gimana sih rasanya misalnya kehilangan partner atau co-founder dan lain-lain? Itu berpengaruh nggak sih di bisnis kita sendiri? Iya, jadi mungkin buat teman-teman impactors ya, mencari co-founder itu memang sangat-sangat penting. Tapi kalau kita dapat partner yang tidak cocok atau kita sebutnya toxic, itu sama kayak kita di dalam rumah tangga itu orang itu udah masuk dalam rumah kita gitu kan. Nah, kalau di case Surplus, jadi aku mulai sendiri dulu, solo founder, tiba-tiba ada yang join, beberapa co-founder, tetapi mereka gabungnya di saat kita memang ada yang lagi naik gitu, setelah mendapatkan investment. Tapi tadi sekali lagi namanya bisnis kan pasti ada turun juga kan. Di saat turun itu terlihatlah komitmen dan dedikasi mereka yang juga turun gitu. Sehingga ya udah kita ngobrol baik-baik dan sekarang aku fokus sendiri walaupun mereka ingin balik lagi, cuman mungkin dari segi personal nggak ada masalah, tapi dari segi bisnis karena kita udah tahu cara kerjanya, jadi mungkin belum cocok gitu. Pernah ngerasa burnout nggak saat jalanin bisnis ini? Ini kan orang bilang being a founder itu lonely ini ya. Kita cerita susahnya ke tim, taunya tim resign gitu. Iya. Tapi senang-senang aja, kadang kita juga butuh cerita susahnya. Pernah burnout nggak? Dan saat itu gimana cara ngatasinnya? Burnout itu pasti. Itu teman kita as a founder ya. Gimana cara kita menurunkan burnout itu mencegahnya aja. Gitu. Jadi burnout itu untuk teman-teman yang ingin menjadi founder juga nantinya mulai bisnis sekecil apapun itu pasti ada burnout-nya. Gitu. Nah kalau aku sendiri buat menghindari burnout itu ya aku melakukan aktivitas olahraga juga gitu ya, sehingga
keluarlah hormon-hormon yang bisa membuat kita lebih rileks gitu kan. Setelah itu baru dengan pikiran yang lebih tenang, baru bisa tahu nih masalah-masalah apa dulu yang kita selesaikan dari yang prioritas dulu, skala prioritas yang harus kita pakai gitu. Sebelum buat bisnis sempat kerja ke orang nggak? Nah, being professional. Iya, jadi aku pernah kerja di sebagai konsultan juga, mulai dari intern sampai fresh grad. Itu di tambang, salah satunya di Papua, di Freeport Valley dan lain sebagainya. Tapi project basis gitu kan. Setelah itu lanjut S2 di Imperial College. Nah, di situ aku ngerasain korporat yang bener-bener mereka kan perusahaannya stabil, beda dengan startup yang agile dan dinamis gitu kan, naik turun. Jadi modal dari kerja di korporat itu yang membuat ternyata memang korporat itu ada plus ada minusnya, startup itu ada plus minusnya. Gimana caranya yang diambil tuh plusnya aja, sehingga surplus ini walaupun startup tapi governance-nya harus tertata rapi seperti korporat. Gitu. Oke. Interesting. Nah, membentuk surplus, apa yang paling happy dari bentuk surplus? Biasanya kan feedback dari customer ya? Iya. Atau ada story dari partner, atau apa yang kira-kira Bro Agung bisa ceritain kenapa menjalani bisnis sebagai surplus founder ini menyenangkan? Ya, sebenarnya menyenangkan ini kan berbeda masing-masing orang ya definisi. Karena kalau aku sendiri kenapa menyenangkan, karena tadi kita bisa berimpact ke orang lain yang memakai surplus gitu. Yang tadinya nggak bisa merasakan makanan-makanan yang berkelas karena harganya tinggi, sekarang bisa merasakan dengan kehadiran surplus gitu. Jadi menyenangkan ini memang kalau dari segi bisnisnya nggak menyenangkan, karena kan kita harus membangun tim, kita harus membangun legal, kita harus dealing with drama-drama yang ada. Tapi saat produk kita dipakai, produk kita berhasil terjual, nah itu ada rasa senang, menyenangkan dari sisi penjualan dan dari sisi impact-nya gitu. Ya, relate ke surplus nih. Ini sempat jadi happening banget. Saya ingat kita waktu acara di Bali ya. Acara Kominfo dan lain-lain. Itu udah happening banget. Setiap ada campaign baru, itu sold berapa lama? Kurang dari setengah jam bahkan ya? Yes, betul. Karena memang tadi memberikan kesempatan untuk si customer untuk beli produk-produk di brand yang mereka khawatirkan, atau bahkan di hotel-hotel yang mereka belum visit untuk ikut makan buffet dan lain-lain. Betul. Apakah itu berjalan seiring, kan tadi di awalnya kan mungkin untuk produk-produk lain ya, sekarang terus mulai kerjasama dengan B2B, dengan tadi ya platform untuk ride hailing atau bahkan lain-lain untuk delivery-nya sama hotel. Iya. Kapan surplus masuk ke market B2B itu, Bro Agung? Jadi kan kita awalnya B2C banget ya, jadi sebagai marketplace untuk produk-produk yang overstock dan mendekati expired, yaitu makanan. Nah sekarang kita beyond food, jadi sekarang ada fashion, furniture, elektronik. Nah, ternyata setelah kita menjalankan ini, kita juga ada bulk order dari beberapa mitra bisnis kita atau partner kita gitu. Nah, disitulah ternyata bisnisnya itu B2B2C gitu. Gak cuman ke customer, tapi juga bulk order ke mitra. Misalnya ada perusahaan yang lagi pengen furnitur yang budgetnya kalau bisa segini, nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya masih bagus. Nah, mereka beli banyak tuh di surplus app, di furniturnya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti bukan hanya pangan sekarang ya? Nggak, bukan hanya pangan. Ada juga produk fashion, ada lagi apa tadi, furniture, elektronik, ada elektronik, fashion, dan kecantikan. Produk beauty. Itu yang kalau beauty dekat expiration. Kalau fashion apa? Ada expiration juga? Enggak, kalau yang ada expiration tuh umumnya adalah selain food adalah kecantikan ya, kayak skincare dan lain sebagainya. Kalau fashion itu biasanya yang nggak lolos QC brand. Atau defect, minor defect lah. Mungkin ada benangnya keluar dikit, atau kancingnya menurut mereka kayaknya nih kurang cocok, atau apa printing dari stikernya atau di bajunya mungkin ada bercak dikit, gitu. Dimana masih acceptable. Nah, bukan yang bolong, bukan yang rusak dan lain sebagainya. Sama brandnya masih boleh dicantumkan kalau kayak gitu. Nah, itu jadi ada brand yang langsung dari pabriknya sudah digunting atau dicoret, karena itu bukan thrifting.
Jadi yang dijual di surplus ini bukan bekas semuanya, masih Oke, baru. masih baru. Makanya ada tandanya adalah dicoret. Oke. Ada juga yang tetap mencantumkan labelnya karena itu ada sisa ekspor Oke. atau seasonal yang sudah Nggak ini ya. nggak on lagi di Oke. masanya. Jadi mereka clearance sale deh daripada nunggu tahun depan ini udah gudang udah penuh gitu kan. Oke. Surplus sekarang punya kompetitor langsung Indo atau mostly langsung ke global? Karena kita mulai pertama gitu ya. Jadi selama pertama ini pasti pada kompetitor yang aku tahu wait and see. Walaupun ada, tapi mereka mungkin sedikit berbeda, tidak langsung ke B2C, langsung mainnya ke arah B2B gitu kan. Nah, kalau di luar banyak dan sudah gede-gede semua. Jadi yang kita lagi bentuk untuk membuat barrier kepada mereka agar tidak pas mereka masuk ke Indonesia tidak langsung memakan market kita adalah dengan sebanyak-banyaknya membentuk partnership dengan brand-brand ternama dan kedua membentuk community engagement sehingga orang-orang loyal walaupun mereka masuk. Jadi di luar itu pasti yang lebih gede banyak. Kenapa? Karena negara-negara maju itu kan legalnya peraturannya itu sudah sangat bagus ya, sehingga business owner bahkan langsung tanpa mereka pitching ke business ownernya justru mencari mereka. Kalau enggak mereka yang kena kayak pajak dari waste atau sampah yang mereka hasilkan. Kalau kompetitor global kan mungkin nggak punya privilege untuk tadi ya ride hailing atau bahkan free. Apakah itu pembeda utama Surplus dengan market global ya, kompetitor global? Atau sebenarnya ada lagi nih, apa sih yang ngebuat orang harus pakainya Surplus gitu dibandingin kompetitor yang serupa? Iya. Jadi karena Surplus juga di Indonesia, jadi kan kita lebih adaptasi ke Indonesia seperti marketplace hijau sebelumnya melawan orange ya di Singapura gitu ya. Nah, yang membedakan adalah yang pertama kita tadi kerjasama dengan ride hailing. Karena di luar itu biasanya mereka tidak menggunakan ride hailing. Gitu. Kalau di luar gimana? Di luar biasanya mereka ambil sendiri. Kalau di sini kan kita habitnya adalah dikirim ke rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi ada ini poin gitu, terus mereka ambil di situ. Betul. Nah, itu yang sangat berbeda. Jadi mereka harus adjust dulu nih. Mereka harus adjust dan poin kedua adalah kita ekosistemnya sekarang nggak cuma online tapi ada offline juga. Itu yang membuat barrier-nya semakin lebih tinggi gitu. Ya, ekosistem offline-nya apa? Jadi kita ada namanya Usable by Surplus. Jadi ini terlihat di sini lah ya. Nah, jadi buah-buah imperfect yang diambil dari petani lokal atau dari supermarket kita jadikan smoothies. Begitu juga baju-baju yang dari pabrik atau dari brand-brand kita white label, kita jual secara ke end customer gitu, sehingga kita ada namanya imperfection by Surplus. Kedepannya akan ada lagi misalnya Surplus supermarket dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan adalah kita nggak cuma hanya online kita kuatnya, tapi di offline. Nah ini kompetitor yang di luar mungkin belum ada karena mereka hanya fokusnya di online-nya saja. Interesting. Jadi udah mulai diverse juga ya. Ya, betul. Hampir semua bisnis itu harus punya sub brand. Ini juga cara untuk adapting. Kenapa pilih buah? Kenapa pilih jus? Apakah terkait lifestyle atau mungkin juga advantage-nya Surplus karena megangin tadi ya imperfect fruit ya secara pangan. Nah, itu salah satunya. Jadi banyaknya buah-buah imperfect diupload di aplikasi Surplus membuat kita jadi penasaran. Wah, ternyata banyak ya buah-buah imperfect yang sebenarnya masih bagus, tapi kasihan jadinya waste karena nggak ada yang konsumsi. Nah, daripada terserapnya sedikit, jadi kita yang serap semua dan kita jadikan end product. Di satu sisi juga membuat diversifikasi revenue kita jadi semakin bertambah, marginnya juga semakin bagus, dan impact-nya juga secara real orang membeli produk realnya Surplus gitu, nggak cuman dari aplikasi gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kita bicara scale nih, one of my mentor juga bilang ya, ada beberapa fase business owner, 0 to 1 itu fase initiation atau starting stage, ada 1 to 10
itu fase growth ya, Betul. fase development. 10 to 1000 itu fase growth, dan 1000 to million Iya, itu udah masuk mungkin ke expansion. expansion, iya. Nah, di mana Surplus saat ini? Iya. Jadi surplus ini kan kita mulainya pasti di mana 0 to 1 ya. Oke, 0 to 1 ini fase paling lama. oke. Karena benar-benar kita melakukan perombakan, nggak cuma dari segi produk, dari tim, dari co-founding tim dan lain sebagainya. Jadi 0 to 1 ini mungkin memakan waktu 3 tahun. Oke. Nah, setelah 2023 kita udah mulai 1 to 10. Oke. Nah, di 2025 ini kita lagi mencoba 10 to 100. Oke, growth ya. Growth. Nah, makanya udah mulai diversifikasi Ke beberapa brand. Beberapa brand kayak tadi Juicible by Surplus, Imperfection by Surplus, dan mungkin nanti ada lagi selainnya. Makanya untuk mencapai 100 ini kita lagi kuatkan fondasi, tim, core bisnis, dan operasional. Oke, oke. Ya, cukup challenging ya. Tiap stage gamenya beda-beda ya. Betul. Mungkin juga di sini kerjasama korporasi, penggunaan komunitas. Iya. Sekarang lagi aktif ikut komunitas apa aja, Bro Agung? Ya, jadi untuk teman-teman Impactors ya, kita sebagai founder atau business owner itu pasti merasakan namanya kesepian gitu ya. Nah, cara untuk mengatasinya, apalagi burnout gitu ya, dengan cara sharing ke teman-teman founder yang lain. Makanya jangan takut buat berorganisasi. Jadi yang organisasi yang aku ikut adalah ada 2 sekarang. Sekarang namanya BNI, Business Network International. Kedua GCI, Junior Chamber International. Jadi 2 organisasi ini punya kelebihan masing-masing, di mana yang aku tahu, yang aku dapatkan keuntungannya atau beneficialnya adalah networkingnya, gitu. Networking dan sharing. Kalau kita ada masalah, sehingga business owner atau founder yang lain tuh ngasih tahu, I've been there, gitu kan. Jadi kita tahu nih mana do and don't, sehingga kita nggak mengulangin kesalahan yang sama. Ya, ini tadi mostly kan komunitasnya internasional semua. Harus jago bahasa Inggris nggak tuh? Banyak yang takut nih biasanya teman-teman business owner yang kayak, aduh, saya pengen ikutan komunitas yang skalanya global, tapi saya nggak terlalu fluent bahasa Inggris atau masih dikit-dikit lah. Iya. Bahasa Inggris itu bukan menjadi kewajiban ya untuk kita berorganisasi. Itu poin plus, major plus, tapi bukan berarti menghambat kita buat berorganisasi gitu. Karena dengan kita gabung organisasi tersebut justru kita akan diasah skillnya, jadi nambah skill. Jadi jangan takut buat join ke organisasi. Kalau misalnya takut join ke organisasi, berarti kita masih di zona nyaman kita. Sedangkan kalau mau growth itu nggak akan nyaman. Gitu. Oke, interesting. Ini banyak yang suka tanya nih. Kita bilangnya tuh growth hack kali ya. Iya. Ada one of my client, dia growth hacknya tuh simple dengan ngerubah jam kerja. Di saat orang lain itu buka jam 8, jam 9 pagi, dia mulai buka jam 6 pagi, karena ternyata marketnya datang ke tempat dia itu sebelum berangkat kerja. Gitu ya. Itu growth hack. Nah, di Surplus ada nggak sih satu strategi yang Bro Agung lakukan yang ngebuat different execution gitu ya? Atau bahkan ngebuat after itu kayak Surplus langsung tough gitu. Iya. Nah, sebenarnya growth hack ini kan dari 0 ke 1 tadi ya stage-nya ya. Jadi sebelum ada Surplus, stigmanya itu negatif buat makanan-makanan yang overstock, gitu ya. Itu sangat negatif. Jadi pas Surplus hadir, memang kita dapat banyak cemoan, hinaan, karena dirasa ini jual bekas nih dan lain sebagainya. Nah, yang membuat kita viral, membuat kita tiba-tiba penggunanya jadi ratusan ribu, sekarang jutaan gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang tadi menghina, yang tadi ragu, kita kasih promo buat cobain dulu deh gitu kan. Pas mereka cobain, ternyata mereka jadi ketagihan, jadi word of marketingnya kita, word of mouth-nya kita. Nah, sehingga mereka bikin mini konten. Nah, mini konten itu yang menyebabkan orang-orang yang tadinya merasa review mereka, karena kan mereka yang membenci duluan gitu. Ternyata jadi penasaran, coba lagi, dan akhirnya jadi domino effect gitu. Nah, itu growth hack-nya. Jadi kalau ada yang haters, ada yang
nggak suka, itu jangan langsung kita close the door gitu ya. Iya. Tapi kita invite, kita kasih edukasi, dan kita suruh dia mencobakan sendiri gitu. Iya. Nah, itu yang menjadi titik growth hack kita dengan Oke. zero cost lah kalau di marketing gitu. Ya, orang bilang benci sama suka tuh chemistry-nya sama di Iya, otaknya. Jadi betul. hati-hati nih, jangan terlalu benci juga nanti jadi suka. Iya. Dan saya jadi ingat juga kayaknya waktu pernah ya di 2000 berapa ya, yang waktu FYP TikTok, karena ada satu influencer ceritain tentang solusi yang serupa tapi di Jerman atau di Iya, mana, betul. dan orang udah langsung kasih komennya, di Indo ada loh surplus. Nah, itu kenceng banget ya, kayaknya sampai waktu itu server juga lumayan harus tambah dan lain-lain ya. betul. Nah, itu growth hack kedua adalah kita sebagai orang Indonesia kan yang kita biasanya itu pride ya, Iya. pride yang kita bangga-banggain. Jadi kalau ada yang terkenal di luar atau orang Indonesia berprestasi di luar, itu biasanya lebih terkenal. Iya. Nah, kebetulan di luar itu ada yang serupa, kompetitor serupa, dan orang Indonesia kan memakai jasa mereka, aplikasinya, dan mereka merasakan manfaatnya. Mereka bikin konten. Yes. Orang Indonesia kan ini ya, terbakar ya semangatnya. Iya. Mereka bilang, loh, gak cuma di luar kok, di Indonesia juga ada Yes. local pride, yaitu surplus Indonesia. Nah, jadi itu ya teman-teman, jadi menjadi apa namanya, the first pionir itu Yes. juga nggak selamanya buruk kok, gitu kan. Justru kita menjadi top of mind, Oke. sehingga saat ada yang serupa di luar, kita justru dibangga-banggain karena Iya. di Indonesia juga nggak kalah sama negara maju. Gitu. Dan ya uniknya karena as a pioneer, tentu pasti banyak yang nggak tahu ya ini binatang apa dan lain-lain. Betul, betul. How you educate or telling the market gitu. Gimana caranya orang tuh tadi ya merubah persepsi kalau ini barang nggak bagus, not well ya, bukan imperfect bahasanya, bahkan orang bilangnya, oh ya tadi lah buah busuk kah, Iya, atau basi lah. makanan basi lah Iya, gitu, betul. hampir basi. Menjadi perspektifnya kalau ini layak konsumsi, this is good bargain. Iya. Edukasi apa yang dilakukan waktu itu? Jadi kita merubah diksi-diksi yang memang negatif ya. Iya. Kayak misalnya sisa, kita nggak sebut sisa, kita overstock. Karena Overstock. sisa itu sudah tersentuh. Oke. Kalau overstock itu kan masih bagus, cuman memang tidak tersentuh. Jadi diksi-diksi itu kita taruh di aplikasi, taruh di branding kita, di sosial media. Terminologinya langsung diubah ya. Langsung kita ubah. Oke. Sehingga orang kalau ngelihat, apalagi kan namanya surplus aja, surplus. Surplus itu kan berlebih dari bahasa serapan bahasa Inggris kan. Iya. Kita nggak sebut mungkin apa ya, restock atau apa gitu kan, atau leftover gitu Leftover, kan. iya. Nah, kita sebutnya langsung brand kita surplus, karena surplus ini membawanya kan positif. Positif. Karena biasanya surplus finansial Yes. atau apa. Jadi ya makanya kita pakai brand surplus ini, kita patenkan lah surplus ini di Dokumenta juga gitu. Iya, oke. Great. Nah, how to growth atau gimana cara dikenal market banyak. Dari referral, tadi word of mouth, Iya. digital campaign, atau bahkan collaboration. Dari 3 jenis ini, mana yang paling efektif sih sebenarnya untuk, sebenarnya apa ya, ini kategorinya service ya? Service. Service, terutama trade gitu ya. Trade Iya. tapi barang orang. Karena nggak produce sendiri semua kan? Betul. Oke, ini mana yang paling efektif untuk surplus sekarang? Referrals base atau digital campaign masih paling efektif, atau collaboration? Sebenarnya tiga-tiganya itu efektif. Oke. Cuman karena kita kan pihak ketiga sebagai marketplace atau agregator lah ya. Ya. Jadi referral itu sangat berpengaruh untuk bisnis ke arah sellernya atau merchantnya. Oke. Sehingga banyak yang bergabung. Ya. Kalau digital campaign atau partnership itu banyaknya di end customer. No, oke. Nah, jadi tiga ini menjadi segitiga apa namanya, acquisition kita untuk memperbanyak dari sisi seller dan customer. Oke. Ya. Kemana surplus 5 tahun ke depan? Iya. Nah, ini jadi kalau kita bicara kan surplus sudah 5 tahun ya. Ya. Jadi kalau kita, aku tuh sebelum memulai surplus punya apa namanya, planning 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun, dan kelipatan 3 atau 5 setelahnya. Nah, 5 tahun ke depan pasti 2030 atau 10 tahun surplus gitu kan. Nah, kemana kita? Jadi harapannya surplus nggak cuma punya sub brand Ya. 2 atau 3, tapi sudah ke arah super app yang Oke. pertama. Jadi nggak cuma tadi dulu kan cuma food. Ya. 5 tahun kemudian ternyata beyond food. Ada apa di luar food yang lain gitu kan. Ya.
Dan kedepannya nanti kita super app jadi ekosistemnya yang tadi kita mungkin third party pengiriman masih pakai third party logistik yang lain, tapi kita udah punya logistiknya. Gitu. Oke. Jadi it's super app untuk ke arah circular economy, green startup lah. Oke. Dan kedua harapannya kita dari segi bisnis kita bisa listing di bursa saham, sehingga menjadi the green impact startup yang bisa listing di bursa saham gitu. Oke. Ada target expansion to other countries? Yes, pasti. Karena surplus ini kan teknologi. Teknologi ini kan limitless. Scalability-nya hyperscaling-nya sangat-sangat bagus gitu, sangat gede. Sehingga sebagai leading e-commerce di Indonesia, kita ingin ke target pasar yang mirip-mirip Indonesia juga di Southeast Asia, seperti Thailand, terus Vietnam. Nah, mulai dari itu dulu. Setelah itu baru ke Asia, setelah Asia ya ke global yang lain gitu. Oke. Ya penting juga ya untuk kita tahu ya mau mencapai ke arah mana nih. Betul, pasti. Jadi untuk bikin bisnis kita harus punya 10 years planning dan kita harus tracking dan kita specified 5 tahun, 3 tahun, setahun, per quarter dan per bulan gitu. Apa boleh dong sampaikan sesuatu ke future partner ya? Misalnya future partner di kolaborator di luar negeri atau bahkan di Indonesia, apakah brand lain atau merchant lain, gimana cara mereka mengelola stok dan gimana cara mereka memakai surplus untuk meningkatkan penjualan produk surplusnya? Iya. Jadi untuk teman-teman business owner gitu ya, kita tahu di ekonomi yang sekarang pasti banyak sekali permasalahan-permasalahan, apalagi yang sekarang terkenal Rojali dan Rohana gitu ya. Dan roh halus ya. Roh halus gitu ya. Jadi kita juga harus survive dan berkolaborasi, karena kalau kita takut berkolaborasi, kita akan terseret lah ke arah yang tidak diinginkan para business owner, yaitu harus tutup dan lain sebagainya. Dengan berkolaborasi dengan surplus contohnya, jangan takut brandingnya bakal, wah nanti branding saya yang tadi jual fresh jadi ini dong. Oh enggak, justru kita platform yang terpercaya, satu-satunya menjualkan produk yang overstock, dead stock, tapi tidak menurunkan branding kalian. Justru branding kalian mendapatkan positioning sebagai green brand, sehingga market kalian akan lebih nambah gitu. Nah, caranya dengan bisa melalui website aplikasi surplus atau social media surplus, hubungi, nanti tim kita akan buatkan akun dan akan melatih cara untuk menggunakan aplikasi surplus. Dan banyak success story yang sudah terjadi di mitra-mitra kami yang tadinya mereka rugi 10 juta per bulan per outlet, sekarang turun sampai 1 juta per bulan per outlet gitu. Ini kan tidak hanya menjadi keuntungan bagi pebisnis owner, tapi menguntungkan lingkungan kita juga karena waste-nya jadi ternyata bisa berkurang. Dan di luar itu ternyata barang overstock itu juga potensial fraud ya. Betul. Jadi dengan adanya surplus sebenarnya juga ngurangin fraud, jadinya ke profit malah. Iya, intinya yang berlebih tidak baik lah. Mari kita yang jual gitu ya. Iya, gitu. Balik lagi ke personal mungkin ya. Apa yang menurut Bro Agung sesuatu itu sukses kalau apa? Makna sukses itu apa sih? Sebenarnya sukses ini kan bagi tiap orang beda ya. Kalau aku sendiri, sukses itu adalah bertahan gitu ya. Karena kalau aku udah quit dari hari pertama atau hari kesekian, mungkin kita nggak ada podcast seperti ini. Gitu. Jadi menurut aku sukses itu adalah saat kita bertahan, di mana kita semangatnya sudah mulai nggak ada, atau excitementnya sudah mulai berkurang, tapi kita tetap bertahan. Kenapa? Karena kita mengingat lagi kenapa kita memulai, ada why-nya memulai di hari pertama gitu kan. Itu yang dinamakan menurut aku itu adalah sukses. Mungkin mini sukses ya. Kalau kita sudah menyerah, gimana kita mau mencapai sukses? Nah, itu sesederhana itu dulu aja. Konsistensi juga berarti ya. Betul, dedikasi dan persistensi juga. Oke, kita masuk ke ada pertanyaan dari Impactors ya. Nah, ini ada Rizal 28 tahun.
Bro Agung boleh diberikan nasihat untuk profesional muda yang ingin membangun startup yang berimpact gitu ya, sosial startup mungkin, sociopreneur. Ini kan nggak populis ya, kayaknya setiap orang maunya buat fintech, mau buat apa gitu. Gimana sih cara untuk terutama profesional? Kayaknya ini Rizal nih kayaknya dari employee mau geser jadi founders. Iya. Gimana transisinya dan gimana caranya untuk makin yakin untuk ngebuat sociopreneur? Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi mungkin saran aku yang pertama adalah assess yourself gitu ya. Karena nggak semua orang cocok jadi founder gitu ya. Karena walaupun pewaris juga kalau memang dia nggak punya entrepreneur spirit, pasti nggak akan well juga bisnisnya gitu. Jadi assess yourself, apakah ini hanya keren-kerenan semata atau kamu akan komit dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gitu. Itu the best thing that you have to consider gitu kan. Terus yang setelah assess yourself, yang kedua adalah apakah kamu yakin dengan bisnis ini? Karena kalau kita nggak believe, ya siapa lagi kan? Yang believe ke bisnis kita kan kita sendiri. Kita sendiri gitu. Karena bisnis itu adalah anak pertama kita gitu kan. Co-founder adalah pasangan kita ya. Jadi memang sudah kayak seperti pernikahan gitu kan. Nah, apalagi kalau kalian sudah believe, baru tinggal eksekusi karena kalau tidak eksekusi ya tetap tidak akan berjalan gitu kan. Nah, jadi 3 itu aja. Dan yang kedua, kalau mau jadi green startup juga atau green business, sebenarnya banyak cara, nggak harus digital gitu ya. Mulai dari bikin gerakan komunitas dulu, lihat pasarnya, lihat apakah mereka tertarik sekecil apapun gitu kan. Kalau mereka tertarik dengan ide-ide green business yang dibuat, nah setelah itu kita copy paste untuk gimana caranya bisa di growth hacking sehingga scaling. Nah itu jadi saran aku mulai dari kecil dulu. Jangan harus nggak harus teknologi, nggak harus aplikasi. Kayak Surplus kan mulai dari komunitas di Car Free Day dulu gitu ya. Jadi validasi dulu. Setelah itu baru ke next step gitu. Good quotes. Nggak semua orang harus jadi founders ya. Betul. Nggak semua orang harus buka bisnis. Betul. Gitu. Kalau jadi profesional juga bagus juga. Betul. Tapi jadi profesional yang dominate kali ya. Yang leading. Iya. Kita balik lagi ke personal Bro Agung ya. Saya mau tanya deh. Kalau misalnya bisa mengulang waktu. Ini banyak yang nanya juga ya. Kalau bisa mengulang waktu, apa yang Bro Agung pengen lakukan secara berbeda? Keputusan apa dan kapan? Ya kalau bisa mengulang waktu sebenarnya saat menerima stakeholder yang sebenarnya ternyata visinya berbeda gitu kan. Karena kita sudah menjalani namanya ikatan lah ya. Karena mereka sudah masuk ke dalam rumah kita gitu. Kalau bisa diulang maksudnya nggak cuma mereka yang akses kita, sebagai founder juga mengakses potensial partner kita, potensial stakeholder kita gitu kan. Apakah mereka mempunyai visi yang sama atau enggak? Karena namanya menemukan pasangan bisnis gitu ya. Ternyata harus 2 arah. Jadi nggak cuma pasangan hidup yang 2 arah, tapi pasangan bisnis juga 2 arah. Jadi kalau bisa mengulang, pengennya Agung yang dulu nggak terburu-buru. Nggak terburu-buru, tapi lebih kepada mengakses siapa-siapa aja yang memang apakah mereka bersinergi atau tidak gitu. Karena kalau sudah masuk ke dalam rumah kita dan tidak bersinergi, maka yang ada adalah drama-drama yang terjadi. Gitu. Nah, filosofi apa yang biasa dipegang oleh Bro Agung atau mungkin core value-nya Surplus apa? Yang relate juga sama core value-nya Bro Agung ya? Iya. Sebenarnya core value Surplus kita nggak dari, misalnya kan banyak ya Surplus S-nya apa? S-nya sukses lah kalau bisa. Gitu. Jadi sebenarnya core value-nya Surplus adalah sebenarnya lebih ke integritas. Dan kreativitas gitu. 2 itu dulu untuk di 10 to 100. 10 to 100 tahap yang sekarang ya. Integritas kenapa? Karena di Surplus ekosistemnya sudah semakin besar. Jadi kalau ada fraud atau ada drama-drama kecurangan segala macam, nah itu kita menghindari drama-drama itu menghambat kita berkreativitas dan
bertumbuh gitu. Iya. Terus yang kedua tadi kreativitas. Nah, dunia startup itu lagi belum jaya-jayanya sebelumnya lah. Jadi belum baik-baik aja. Nah, tim Surplus dituntut untuk berkreativitas, termasuk saya sendiri. Gimana caranya membangkitkan lagi startup yang dulu berjaya, bisa dipercaya dan menjadi titik balik dari era startup sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Apa kebiasaan Bro Agung yang mungkin mungkin kebiasaan secara founder ya? Iya. Yang mungkin berbeda dengan yang lain, atau punya ritual nggak sih? Ritual pagi atau ritual malam? Apa yang bisa dilakuin? Oke, ya ritual ini memang disebut founder lain mungkin sebutannya ada yang termnya berbeda-beda ya. Nah, kalau ada founder yang night owl. Night owl itu kan berarti begadang ya. Nggak, pagi mungkin agak susah decision making, tapi malamnya karena dia nggak mau ada noisy dari timnya gitu kan. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya ke arah night owl juga gitu ya. Karena aku orang introvert sebenarnya. Jadi lebih suka kerjanya itu pas malam, pas udah mulai nggak ada noise di Slack gitu ya. Jadi bisa ngerjain kerjaan diri sendiri gitu. Dan juga orangnya lebih suka saat weekend mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan gitu. Gitu sih. Jadi ritualnya sebenarnya lebih ke jam tidurnya kurang karena pagi harus ngurus tim, malamnya lebih bersemangat buat ngerjain. Jadi tidurnya ya makanya para founder biasanya matanya hitam ya. Jadi idenya malah mostly malam ya. Mostly malam, ya. Oke, tokoh atau buku favorit yang menginspiring atau mungkin membekas, ada ini nggak? Tokoh favorit atau buku favorit yang biasa dibaca? Iya, sebenarnya kalau buku sih aku nggak terlalu into ke buku ya. Sekarang sebenarnya lebih ke digital, PDF segala macam. Kalau sesosok, sebenarnya aku tuh lahir di Sulawesi Selatan di Parepare namanya. Parepare itu kan kota kelahiran B.J. Habibie gitu ya. Presiden ketiga kita, di mana teknokrat ya. Beliau adalah teknokrat yang sangat terkenal, bahkan diakuin di negara maju seperti di Jerman, sehingga Indonesia punya local pride gitu kan. Nah, itu semangat beliau itu mirip kayak Surplus, karena di Indonesia kan regulasi tentang ke arah waste itu kan belum bagus, belum terstruktur rapi. Tapi di luar itu sudah bagus. Nah, makanya banyak yang sejenis Surplus lebih berkembang di luar daripada di dalam. Nah, makanya B.J. Habibie kan di Jerman tuh sangat digemari dan lain sebagainya sebelum ke Indonesia. Nah, di situ aku mendapat pengalaman yang sangat berharga bahwa memang perlu dibuktikan dulu ke dunia sebelum ke lokal gitu. Karena pride lokal itu yang aku cari gitu. Jadi sosok itu yang menginspirasi. It's okay kalau orang-orang sekitar masih belum percaya Surplus, tapi once sudah ada yang percaya dari luar, maka yang di dalam itu akan mengikuti. Gitu. Oke. Nah, ini kita udah mulai mendekati akhir nih. Kira-kira tools atau gadget apa yang biasa dipakai Bro Agung untuk productivity? Tools itu maksudnya bisa apps, bisa apa gitu. Tapi ini menunjang productivity sebagai startup founder. Iya. Banyak ya. Apalagi saat-saat 0 to 1 itu shift everything gitu ya. Mulai dari marketing, finance segala macam. Cuman yang bagus test management. Ini kita sebut merek atau? Boleh. Ya, jadi untuk yang standar-standar ada Trello gitu ya. Yang sudah mulai kompleks ada namanya Jira gitu ya. Apalagi buat ke tim project management ya. Project management. Jadi buat tim produk, tim IT. Tapi kalau tim lain bisa pakai Trello. Banyak lah, ClickUp dan lain sebagainya gitu. Google Calendar atau untuk scheduler biasa pakai apa? Kita atau punya Asprey? Oh enggak. Sekretaris ada. Sekretaris. Tapi kalau schedule pakai Google Calendar gitu kan. Google itu sebenarnya sangat-sangat sudah membantu business owner loh gitu. Karena kalau Google Calendar berbayar, Google Drive berbayar, yang mau jadi entrepreneur mungkin makin turun gitu ya. Jadi ya thanks to mereka juga nggak dikenain biaya dulu gitu. Jadi gunakanlah Google Calendar juga atau Apple Calendar juga gitu ya. Karena sebagai seorang founder kita harus disiplin ya teman-teman.
Karena kalau kita nggak disiplin, kita mau gimana caranya bangun tim gitu. Iya. Oke, yes, good tools ya pentingnya. Jadi banyak yang orang lupa kalau secara founder atau business owner itu kita tuh generalis, kita nggak Betul. bisa spesialis. Dan itu yang ngebuat kita kadang suka missing beberapa hal gitu. Kita harus belajar IT juga, belajar bisnis, Yes. belajar marketing. Itu kenapa teman-teman business owner jangan takut untuk mempergunakan tools. Betul. Tools itu menunjang kita untuk bisa tadi ya, bisa punctual, Productivity-nya, produktivitinya kebantu dari situ. Di samping kita juga punya people ya. yes. Tools aja tanpa people juga kayaknya juga sulit ya. Betul. Oke. Jadi toolsnya kalau bisa yang cocok, jangan Oke. sampai memakai yang ribet, tahu-taunya produktivitasnya juga sama aja. Sama gitu. aja. Oke, paling cocok. Oke, ya, Bro Agung, mungkin kita udah di ujung. Boleh disampaikan dong message untuk impactors gitu ya. Mungkin di sini nggak semua mau jadi business owner, mungkin mereka cuma pengen tahu gimana manage stamina untuk terus ngejar impian misalnya, terus juga dan lain-lain gitu. Kira-kira ada kata-kata yang cocok nggak untuk nyemangatin teman-teman impactors untuk kejar mimpinya nih? Iya. Apapun itu, being professional, ada yang mungkin masih student, Iya. ada business owner, silakan. Ya sebenarnya ini udah pernah jadiin jargon juga sih. Ya. Jadi 3 kata aja, mulai aja dulu gitu ya. Kenapa mulai aja dulu? Karena kalau kita nggak action, ya mau kapan gitu kan. Sebagai contoh, mau S2 lah misalnya. Tapi dia kerja dulu gitu kan. Nggak S2 karena dia udah sudah merasakan adanya salary. Terus lama-lama mikir juga, oh ternyata nanti lama, yang tunda-tunda itu lama-lama nggak kejadian. Nah, sebagai perintis atau menjalankan usaha, action itu adalah momentum dari apakah kalian pantas menjadi entrepreneur atau enggak. Gitu. Kalau nggak dilakuin ya mungkin entrepreneur spiritnya belum ada. Jadi mulai aja dulu, dan mulainya tuh jangan langsung yang gede, kecil-kecil dulu, mulai dari yang kalian suka dulu, love what you do what you love lah. Gitu. Oke, thank you teman-teman impactors sudah ikut. Terima kasih banyak, thank you Bro Agung sudah bantu sharing. Nanti kita akan banyak pertanyaan. Kalau teman-teman ada yang pengen menanyakan atau bahkan minta kontak pribadi, nanti kita akan cantumkan juga. Keep impacting. Thank you. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Thank you.